Hai, saya Andreas Bordes, dan pada podcast kali ini saya mau ngebahas tentang gimana caranya kita mengatasi rasa ketinggalan dibandingkan orang lain ya. Ini saya menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu episode di Spotify ya. Ada yang nanya, gimana kalau aku ketinggalan dari teman-temanku, ketinggalan dibandingkan orang lain ya. Nah, mari kita bahas pada episode kali ini. Tapi sebelum itu saya mau ngingetin beberapa hari lagi di hari Minggu 29 September saya akan ngadain webinar Success with Passion ya, gimana biar kamu bisa sukses di passionmu ya, biar kamu nggak perlu melakukan hal yang kamu tidak suka sepanjang hidupmu, seumur hidupmu ya. Kamu akan belajar gimana cara menemukan passionmu, gimana membangun karir dan menghasilkan uang dari passionmu, dan juga gimana biar karirmu terus bertumbuh ya. Kamu bisa daftar secara gratis, silahkan masuk ke selfdev.id/webinar ya, selfdev.id/webinar, atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Daftar sekarang juga karena slotnya terbatas ya. Oke, jadi mari kita bahas tentang teman kita atau mungkin kamu sendiri yang ngerasain kalau kamu ketinggalan dibandingkan orang lain ya. Gimana sih caranya mengatasi rasa tersebut ya? Sebelum itu kita mau coba tarik lebih jauh lagi. Kenapa kok kita bisa merasakan rasa ketinggalan dibandingkan orang lain ya? Kayaknya kok dia masih muda kok udah bisa achieve banyak hal, masih muda kok bisa udah sukses, tapi kok aku gini-gini aja ya, kayak gitu. Apa sih yang nyebabin itu ya? Salah satunya adalah ketika kita mencoba membandingkan diri kita sama orang lain ya. Apalagi saat ini itu kan namanya era informasi ya. Era informasi itu dimana semua informasi terbuka, dan sekarang ada berbagai macam sosial media itu kan, dari TikTok, dari Instagram, yang mana banyak orang itu kayak apa ya, mungkin pamer gitu ya kehidupannya. Wih, aku jalan-jalan ke luar negeri. Wih, aku nonton konser Bruno Mars. Wih, aku masih muda udah jadi CEO, founder, dan lain-lainnya kayak gitu. Sehingga secara nggak langsung kita kayak ngebandingin sama orang lain. Ih, dia kok masih muda udah bisa kayak gitu, sedangkan aku gini-gini aja. Dan dan akhirnya itu ngebuat kita jadi kayak minder sendiri gitu ya. Kita sendiri yang jadi minder, jadi kayak nggak worth it karena kita ngebandingin sama orang lain ya. Waktu itu saya juga pernah gitu ya ngebandingin saya sama orang lain gitu. Bahkan beberapa waktu lalu sebagai manusia saya juga sempat kayak ngebandingin sama orang lain, kayak ih, dia usia 30-an tahun udah jadi kayak GM ataupun direktur HR dia di perusahaan besar. Sedangkan aku kok masih jadi manajer gini-gini aja ya. Itu ada terbesit di pikiran saya kayak gitu. Ketika saya ngebandingin saya sama orang lain. Itu juga terjadi misalnya di podcast ini, kayak ngelihat, wih, ini kok podcastnya masih baru, tapi kok bisa melejitnya luar biasa ya. Rankingnya lebih tinggi dari saya ya. Ada rasa ngebandingin seperti itu kayak gitu ya. Nah, ketika kita membandingkan seperti itu ya, sebenarnya yang harus kita aware, sadari itu adalah pertanyaan, apakah dia itu punya impian yang sama kayak saya kayak gitu ya. Kalau misalnya setiap orang itu punya impian yang berbeda, kenapa kita harus menyamakan progresnya ya? Bahkan kalau setiap orang itu punya garis start yang berbeda nih, misalnya kamu dari keluarga yang biasa-biasa aja, sedangkan teman kamu ada yang punya privilege lahir dari keluarga yang kaya, terus dia masih muda udah bisa buka usaha yang sukses karena dimodalin orang tuanya. Terus kita ngebandingin diri kita sama diri dia. Apakah itu hal yang fair? Tentu enggak gitu ya. Startnya aja berbeda kayak gitu. Jadi
bagaimana mindset ataupun prinsip yang jauh lebih sehat buat kita untuk terus bertumbuh, ya. Prinsipnya adalah jangan membandingkan diri kita sama orang lain, ya. Kalau itu ngebuat kamu jadi minder kayak gitu. Kalau misalnya kamu jadi terinspirasi, ya fine aja gitu kan. Kamu ngebandingin sama orang lain dan kamu terinspirasi, itu hal yang bagus. Tapi kalau misalnya udah ngebuat kita jadi minder, ngebuat kita jadi insecure, ngebuat kita ngerasa kita itu gak worth it, please stop untuk ngebandingin diri kamu sama orang lain, ya. Tapi bandingkanlah diri kamu sama progres dirimu, ya. Bandingkan perjalananmu sama perjalanan dirimu. Apakah kamu sekarang udah lebih baik dari yang kemarin? Gimana caranya supaya besok aku semakin bisa mendekatkan diriku ke tujuanku? Apa yang harus aku lakukan besok, lusa, sampai sebulan ke depan misalnya, untuk mendekatkan diriku sama tujuanku? Dari pengalaman saya, itu mindset yang jauh lebih sehat gitu, dibandingin kita ngebandingin sama orang lain. Ketika kita fokus sama progres, kita berjalan terus gitu ya, step by step, break by break, kita berjalan ke sana kayak gitu. Lama-lama kita kita tuh jadi merasa lebih puas gitu, karena kita ngebandingin diri kita sama diri kita sebelumnya. Ada sense of growth di sana, ya, ada rasa pertumbuhan di sana. Dan salah satu sumber kebahagiaan itu adalah ketika kita bertumbuh. Adalah ketika kita merasa bertumbuh, kita getting better, itu membuat kita jadi jauh lebih happy, ya. Dan ini yang waktu itu akhirnya saya lakukan juga. Ketika di podcast misalnya ngelihat orang lain yang lebih sukses, ya udah saya fokus gimana biar podcast saya ini menarik. Dari suaranya saya improve, dari bagaimana cara saya bercerita saya improve, saya beli buku, saya belajar, saya beli buku juga tentang podcasting, saya baca banyak artikel tentang podcasting, saya improve diri saya step by step. Sampai akhirnya gak terasa udah top 10 aja podcastnya gitu, bahkan sempat ranking 1. Walaupun sekarang lagi turun di ranking 15 ya, tapi ya it's fine, gak apa-apa. Terus di karir misalnya, daripada saya mengeluh kenapa dia lebih sukses, lebih muda tapi kok bisa lebih sukses, lebih baik saya improve diri saya untuk menutup gap apa yang ada dalam diri saya. Kayak misalnya saya lebih berpikir, oke, apa yang harus saya improve ya? Oh, saya belum punya skill tentang public speaking. Ya udah saya belajar tentang public speaking. Saya belum punya skill tentang leadership. Ya saya belajar tentang leadership. Jadi lebih fokus sama dirimu sendiri. Fokus close the gap yang ada pada dirimu sehingga kamu bisa layak untuk mendapatkan tujuanmu, ya. Saya garis bawahi tujuanmu, tujuan yang benar-benar bermakna buat kamu. Bukan tujuan orang lain, bukan impian orang lain, bukan harapan orang lain, tapi benar-benar impianmu, benar-benar tujuanmu, sesuatu yang bermakna dan meaningful buat kamu, itu yang sesuatu yang layak untuk kamu dapatkan. Oke? Mungkin itu dulu sharing hari ini. Dan sekali lagi saya mau nge-remind buat kamu yang mau sukses sesuai dengan passionmu di bidang yang kamu suka, silakan kamu bisa join dalam webinar Success with Passion tanggal 29 September nanti, hari Minggu. Silakan kamu bisa daftar ke selfdev.id/webinar, ya. Atau kamu bisa langsung klik link yang ada di deskripsi. Thank you semuanya. Never stop learning because life never stop teaching.